Pendengar kan nggak mau tahu penyiar lagi sakit hati, apalagi sedih, apa misalkan lagi kehilangan. Karena kan siaran kan entertainment, orang-orang maunya dihibur. Bodoh amat teman-teman mau habis diputusin pacarnya, siaran tetap siaran. Ke SDM, sebelumnya ada yang tahu nggak jabatan tertinggi di radio? Bukan panglima, bukan depannya panglima, bukan panglima depannya. Di radio. Direktur. Ada yang tahu apa selain direktur? Produser. Ada apa lagi? Penyiar. Scriptwriter. Ada lagi? Station manager, benar. Produksi maksudnya. Yes, benar. Benar, Mas Syarif. Jabatan paling tinggi di radio adalah seorang station manager. Kerjanya ngapain tuh? Kerjanya emang ngapain dah? Station manager, tanggung jawabnya apa? Saya bacain aja ya guys. Daripada matanya kriep-kriep, saya bacain aja. Station manager kepala yang mengorganisasikan konten dan program harian. Dan station manager juga siap menggantikan penyiar, teknisi audio, dan produser jika ada halangan dalam bertugas. Nah, biasanya station manager ini dia karirnya dari penyiar dulu. Karena ketika menjadi station manager ini seperti avatar, teman-teman. Harus mengendalikan beberapa elemen, harus bisa gantiin produser kalau produsernya lagi halangan, bisa gantiin penyiar kalau penyiar lagi nggak bisa masuk, bisa gantiin teknisi audio kalau teknisinya nggak masuk, bisa gantiin orang produksi kalau orang produksinya nggak masuk. Jadi semua elemen dikendalikan nih sama station manager. Benar, harus multi talentan guys. Seperti itu. Selanjutnya, ada apa lagi? Ada program director. Bertanggung jawab atas jalannya siaran, mengatur jadwal dan penyiar, menjaga air personality dan format siaran, dan jadi quality control. Jadi teman-teman, kalau misalkan seorang penyiar siarannya lagi nggak oke, diomelin sama program director. Pendengar kan nggak mau tahu penyiar lagi sakit hati, apalagi sedih, apa misalkan lagi kehilangan. Karena kan siaran kan entertainment, orang-orang maunya dihibur. Bodoh amat teman-teman mau habis diputusin pacarnya, siaran tetap siaran. Smiling voice ya harus smiling voice. Kalau misalkan teman-teman dilihat kurang, yang negor nanti program direkturnya atau PD-nya. Karena jelas ini yang megang kuncinya. Sama aja kayak di media berita. Kalau di berita kan ada gatekeeper. Kalau di radio ada program director. Dia yang ngejaga nih quality controlnya. Terus dia ngembangin program siaran. Terus ngikutin perkembangan, persaingan, dan tren. Misalkan Hamidah FM. Kompetitornya Haleda FM. Sama-sama nisnya anak muda. Haleda FM udah sampai mana nih? Orang-orang Hamidah FM ngeliatin nih program direkturnya. Haleda udah sampai bikin event ABCDE, bikin konser musik. Kita juga harus bisa. Gimana ya caranya? Program director tuh yang mikirin tuh. Yang eksekusi program director. Ya, seperti itu. Dia juga bertanggung jawab meningkatkan kinerja dan kualitas penyiar dan bekerja sama dengan sales. Pokoknya kalau penyiar kurang-kurang, kurang nih. Kurs nih kurang, penyiarnya nih harus gimana ya, di training lagi. Udahlah lu libur dulu siarannya, istirahat dulu siarannya, training dulu lah sama penyiar senior yang lain. Gimana lu ngomongnya masih terbata-bata, intonasinya masih belum oke, banyak hal di komunikasinya masih kurang. Nah, itu butuh training lagi. Lewat mana? Lewat program director. Selanjutnya, teknisi, jelas. Bertanggung jawab atas kualitas audio siaran, memastikan semua radio tools, terus juga membeli hingga maintenance peralatan siaran dan memantau ketepatan sinyal. Pokoknya teman-teman teknisi ini dia dengerin nih. Biasanya dengerinnya di luar dari radio. Kalau teman-teman kadang-kadang dengerin radio ada
sambil musiknya jalan. Nah, itu kerjanya teknisi. Teknisi, tolong dong itu handle tuh, kenapa suaranya kayak gitu? Apa misalkan ada tegangan listriknya nggak stabil sampai akhirnya bunyi noise, atau misalkan alatnya ada yang rusak. Nah, itu teknisi yang handle. Itu juga dia mastiin alat-alat radionya nih bekerja semua nih. Jangan sampai ada misalkan mixernya ada yang rusak channelnya, mic-nya ada yang rusak, atau misalkan speakernya ada yang rusak. Nah, itu teknisi yang handle, yang benerin ya. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman, ada sales. Jelas ya, meningkatkan pendapatan, kerjasama dengan brand, mengembangkan materi penjualan, menyusun iklan dan rekap pelaporan iklan, berkoordinasi dengan program director untuk penjadwalan iklan. Seperti yang teman-teman tahu, sales adalah meningkatkan pendapatan. Dan nggak cuma itu teman-teman. Kerjaan sales itu nggak berhenti di situ. Setelah penyiar memutarkan iklan, sales juga harus bekerja. Wah, harus. Ngapain? Cari bukti siar. Misalkan brand Dobujek ngiklan di Haleda FM. Kan kalau kita ngiklan di Instagram, taruh di Instagram, kelihatan dong. Oh, viewsnya berapa? Silakan. Kelihatan viewsnya berapa, ya kan? Kalau di radio ada namanya log siar. Kalau teman-teman di handphone ada log panggilan kan? Kalau di radio ada namanya log siaran atau log siar. Nah, itu bukti-bukti di mana teman-teman sudah memutarkan. Misalkan sekarang jam 14.06.30 kita puterin iklannya Dobu Snack. Buktinya nih, lognya ada siaran. Buktinya apa? Rekaman dari iklannya. Jadi bukti bukan bukti. Jadi selama siaran direkam. Di-record. Iya, di-record. Iya, benar, harus menyimpan arsip. Nah, nanti buktinya hasil rekaman dari iklan tersebut dikirimin ke brandnya. Dari Haleda kirim ke Hamidah. Nih, Dobu Snack gue udah puterin ya. Jam sekian materinya kayak gini. Terus juga selain itu ngapain? Sales, dia ngembangin materi juga, kerjasama sama program director juga. Ini gimana nih materinya biar ngejual banget, tapi requestnya ngejual, tapi cara jualannya soft selling. Nah, itu nanti kerjasama antara sales, antara copywriter, dan program director. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, ada apa lagi? Ada produser. Yoi, produser menangani khusus satu atau lebih program siaran, menentukan materi siaran, terus nentuin juga penyiarnya, nentuin juga narasumber atau bintang tamu. Kalau dibutuhin, bertanggung jawab penggalian ide acara dan pengembangannya, mengelola tim teknis dan tim kreatif, memproduksi program, bisa merangkap sebagai penyiarnya juga teman-teman, dan memastikan kesiapan orang, bahan, peralatan yang dibutuhkan. Nah, produser ini mempersiapkan, dia nentuin nih, misalkan program pagi. Kalau program pagi tuh harusnya gimana sih? Harusnya yang semangat. Penyiarnya gimana? Penyiarnya juga harus yang semangat. Masa penyiar pagi ngomongnya, selamat pagi semua, bersama saya Yasmin FM. Males nggak orang dengarnya kalau kayak gitu? Coba kalau misalkan, selamat pagi di Yasmin FM dengan Yasmin Harbadila sampai jam 10 pagi dengan lagu-lagu BTS terbaru misalnya. Seperti itu teman-teman. Nah, itu ditunjuk sama produser. Programnya apa, penyiarnya siapa. Sama penggalian idenya, materinya. Oke, hari ini kita mau bahas apa ya? Yang lagi tren apa sih di kalangan anak muda di media sosial? Misalnya apa yang lagi tren? Template apa aja dari belakang. Nah, itu bisa kita bahas teman-teman. Kita bisa buka topik di radio. Topiknya apa? Oke, apa aja dari belakang. Biasanya orang-orang foto dari belakang. Kita jelasin dulu materinya. Ini lagi rame di sosial media orang-orang foto dari belakang. Ada template apa aja asal dari belakang. Nah, ini nih kumpulan orang-orang yang dia posting
belakang badannya, entah itu dia sambil naik gunung, entah dia sambil jalan kaki, entah dia lagi hangout, terus di depannya ada sebuah bangunan, entah hiburan atau masjid misalnya, atau yang lainnya. Coba dong, gue mau tahu kalau lu senangnya di foto dari mana sih? Kan ada yang senang dari belakang, dari depan, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Kasih tahu gue bisa lewat WhatsApp. Di mana WhatsApp-nya? 08 bla 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 bla, atau Instagram DM di @misalkan Khaleda FM, atau komen di postingan terbaru kita di Khaleda FM. Nah, itu bisa jadi topik. Habis itu kita ngomongin orang-orang kenapa sih banyak seneng foto dari belakang. Emang kenapa sih angle belakang tuh kelihatan di punggungnya ada bolongnya? Sundel bolong dong. Seperti itu kerjaannya produser untuk menggali ide-ide. Ngelihat fenomena yang terjadi apa, kita bahas di radio. Itu kerjaannya produser. Selanjutnya teman-teman, ada music director. Ini kerjaannya tiap hari dengerin lagu mulu. Karena teman-teman, gak mungkin sebuah radio yang niche-nya anak muda. Anak muda, kalau saya kan dulu radio saya niche-nya anak muda. Radio saya tidak sama sekali memutarkan dangdut dan lagu Melayu. Pop masih muterin, R&B masih muterin, rock, metal masih muterin. Pokoknya tidak memutarkan lagu dangdut dan tidak memutarkan lagu Melayu. The Bagindas gitu-gitu kita nggak muterin. Nggak muterin, karena memang tujuannya untuk anak-anak muda. Anak-anak muda, teman-teman, senangnya lagu apa sekarang? India? Hah? Dah? DJ kan? Apa? Misalkan yang Indonesia, Fish, India, Perunggu gitu-gitu. Niki Zevanya misalnya. Pak, ini tuh hierarki nggak sih? Dari kita tuh ini tuh membahasnya hierarki. Iya, dari atas ke bawah. Nah, itu dia tuh music director yang menyeleksi. Hari ini kita mau muterin lagu apa ya? Semua udah dihandle sama music director. Penyiar masuk, siaran, musiknya ini. Untuk mau ngomong apa, udah disiapin sama produser. Lu ngomong ini, beritanya A, B, C, D, E. Infonya apa aja, A, B, C, D, E. Seperti itu. Tentunya dia menyeleksi lagu yang diputar oleh penyiar, berkoordinasi dengan program director, bekerja sama dengan label rekaman, dan bertanggung jawab promo album dan wawancara artis. Selanjutnya, karena pada ujung-ujungnya masuk ke pendapatan radio, guys. Musisi itu paling seneng loh lagunya diputar di radio. Oh iya? Oh iya, seneng. Semua musisi seneng lagunya diputerin di radio, kecuali Ahmad Dhani. Ahmad Dhani lagunya diputerin, dibawain sama orang, dituntut royalti, guys. Berbeda dia, emang ya beda lah ya. Ya, bagaimana gitu ya. Selanjutnya teman-teman, ada produksi. Nah, ini yang menentukan sesi rekaman, menangani spot iklan atau spot program-program. Sebenarnya teman-teman di sini udah ada yang tahu iklan di radio ada apa aja? Ada iklan spot dan adlibs. Ada yang tahu perbedaan iklan spot dan adlibs? Belum. Oke teman-teman, karena teman-teman masih belum tahu, nanti pelan-pelan kita akan bahas istilah-istilah lagi yang ada di radio. Iklan-iklannya seperti apa? Ini jatuhnya kita mata kuliah program radio plus, ada plus-plusnya ini. Nah, bagian produksi ini memproduksi iklan, ada iklan spot atau iklan iklan spot ya, terutama adlibs mah itu bagian copywriter. Iklan spot yang nanti saya akan puterin, nanti teman-teman akan tahu seperti apa. Terus juga dia bikin program-program, bikin drama radio. Terus ikut mengarahkan program siaran bersama PD dan MD, dan bertanggung jawab atas kualitas audio sebuah lagu, mengedit agar enak didengar dan layak siar. Nah, ini bagiannya produksi. Misalkan nih, standar radio memuterin lagu itu 128 kbps. Nah, bagian produksi harus memastikan lagu yang akan diputar 128 kbps. Jangan sampai lagu yang diputar 64 kbps. Secara suara jomplang banget itu kualitasnya. Sama aja kayak teman-teman nonton di YouTube nih. Teman-teman nonton 1080 sama 360, jomplang nggak teman-teman?
Jomplang banget kan? Sama aja kayak gitu. Bedanya ini yang kita dengarkan, wah jomplang nih, gak enak didengarnya. Ya sama aja kayak teman-teman nonton YouTube. Aduh, ini video tahun berapa sih? Kok masih 480p? Masih 360p? Zaman sekarang 1080p guys. Kan gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kekurangan dari audio yang salahin produksian. Kalau iklan spotnya kurang bagus ngeditnya orang produksian. Kalau drama audionya kurang bagus, kualitas audionya bagian produksian. Nyalahinnya bagian produksian. Seperti itu guys. Selanjutnya ada copywriter menulis naskah iklan atau promosi. Jelas ya. Copywriter nih kerjanya bikin naskah iklan atau promosi. Nanti dibantuin juga untuk pengembangan iklannya sama sales. Klien gue maunya soft selling nih, lu bikin soft selling ya. Nanti kalau udah kita brainstorming, kita penyamakan persepsi. Udah oke belum ya? Nanti abis itu kita tarik nih penyiarnya siapa yang ngisi voice overnya buat iklan spotnya. Misalkan si Riva aja sama Eri nih ngobrol berdua mereka. Teksnya ini nanti rekaman yang handle siapa bagian produksian. Itu yang ngedit, yang ngasih efek, yang motong, yang ngedit semua produksian. Udah ada bagian-bagiannya. Copywriting atau copywriter bikin iklan aja. Seperti itu. Aduh, banyak juga ya. Ini kita masih ada part 3 guys. Selanjutnya teman-teman, ada apa lagi? Ada news director yang menangani berita-berita atau informasi yang disiarkan penyiar. Menyeleksi bahan-bahan berita untuk disiarkan dan memilih tema untuk dibicarakan penyiar bersama pendengar. Misalkan niche-nya anak muda radionya. Gak mungkin berita yang disampaikan misalkan ibu-ibu terjatuh ketika pengajian, gak mungkin diberitain. Kalau anak muda tuh berita-beritanya tuh Lisa Blackpink datang ke Indonesia. Kemarin ketahuan ke Pacific Place, banyak paparazinya. Nah, itu tipikal radio anak muda tuh kayak gitu teman-teman. Gak mungkin kalau radio anak muda Rhoma Irama ke Gap datang ke pasar Kanoman. Rhoma Irama sakit. Rhoma Irama misalkan sakit. Anak muda dengerin Rhoma Irama ada, tapi kan nggak banyak. Anak muda tuh dengerin tuh Lisa Blackpink, BTS, Baskara, India, ya kan? Dengerin yang baru-baru, Perunggu, berbeda niche-nya. Nah itu yang nyeleksi berita-berita info-infonya adalah news director. Jadi nggak sembarangan. Jangan sampai iklan, jangan sampai berita. Tadi contohnya Rhoma Irama, ya kan? Jangan sampai berita Mama Dede datang ke Cirebon. Anak muda emang nyamperin Mama Dede ada, tapi kan nggak banyak, gitu loh. Mama Dede tuh lebih ke orang tuanya teman-teman, iya kan? Kalau teman-teman siapa? Misalkan anak Hataki, ya kan? Gus-gus yang baru, gitu kan? Ya Gus Bahar, ya. Banyak lah yang lainnya teman-teman. Di sini ada Gus juga nggak? Gus Ropa. Gus Rock. Siapa? Gus Ebim. Gus Ebim dan Gus Sahal ya? Siap. Sahal dari mana? Gus Majid, Pak. Gus Majid. Nanti habis ini naik dipanggilnya bukan Gus lagi, Pak Yai. Habib. Kalau ceweknya Ning ya? Syarifah. Ning Syarifah. Siapa? Gila. Oh iya Pak, Ning Oka Pak. Udah naik jabatan. Habis Ning naik jadi Nyai, ya kan? Kayak gitu nggak sih hierarkinya? Kayak gitulah teman-teman. Selanjutnya teman-teman ada scriptwriter, nyusun dan mengedit naskah yang akan digunakan atau disiarkan oleh penyiar dan menyiapkan berbagai bahan atau informasi yang mendukung sebuah program siaran seperti tips and trik
atau info ringan. Nah, ini juga kerjasama dia sama produsernya nih, nyusun naskah skripnya. Kalau di radio namanya show prep. Kan kalau kita kan taunya naskah ya, naskah film, naskah konten. Kalau radio namanya show prep. Jadi nanti show prep itu isinya seperti apa? Opening, ngomongnya apa? Habis itu lagunya apa aja? Infonya apa aja? Terus habis itu lagu lagi, 2 lagu. Habis 2 lagu apa? Berita. Habis itu 2 lagu lagi. Habis 2 lagu selesai, misalkan traffic update, kemacetan di mana aja, di Jalan Wahidin, di Jalan Cipto, dikabarin. Ada di mana, di mana, di mana, di mana, di Kedawung, macetnya di mana, ada banjir di mana. Setiap pagi biasanya ada traffic update. Ada update kemacetan. Ada di mana aja sih macet-macetnya? Seperti itu. Selanjutnya, ada off-air division yang tadi, yang sempat dimention sama Khaleda. Nah, ini ada hubungannya sama off-air division. Karena bagian khusus yang menangani acara non-siaran di studio. Biasanya sih punya OB fan atau onboard untuk acara off-air. Makanya teman-teman sering nggak sih melihat radio punya mobil, satu mobil itu full stiker branding dari sebuah radio itu. Cari coba di Google OB fan radio. OB fan radio. Nah, itu biasanya ada juga yang siaran melalui OB fan. Iya dong, ada. Sambil jalan. Sambil jalan. Nanti ditembakin sinyalnya ke radionya. Ditembakin ke kantornya. Habis itu ditembakin ke frekuensi, dikirimlah ke seluruh pendengar yang mendengarkan radio tersebut. Nah, OB fan ini biasanya untuk ngebangun pengetahuan branding. Wih, mobil siapa tuh? Stikernya banyak banget. Oh, radionya siapa? Radionya Diki FM. Keren banget ya logonya. Mobilnya keren, warnanya bagus, brandingannya keren gila. Wah, gue harus dengerin si Diki FM. Pasti keren sih program-programnya. Nah, itu kerjaannya muter-muter off-air division. Selanjutnya, salah satu pekerjaan terbaik di dalam hidup saya, teman-teman. Announcer. Penyiar atau announcer? Sebenarnya, iya, kalau dilihat secara hierarki, announcer ini paling bawah hierarkinya. Tapi menjadi ujung tombak dari radio juga. Kalau penyiarnya anyep, aduh, orang juga mau dengerin juga males. Ini gimana sih penyiarnya nggak asik banget? Ngapain gue dengerin? Udahlah, pindah channel aja. Banyak kali yang muterin lagu enak-enak juga. Terus apa pembedanya kalau penyiarnya anyep? Ujung-ujungnya kan mempengaruhi ke pendapatan sebuah radio. Makanya kalau penyiarnya kurs, kurang, program direkturnya marah-marah. Marah-marah, guys. Evaluasi habis itu. Iya. Ini pengalaman yang kurang baik teman-teman dan jangan dicontoh. Jadi saya pernah mengalami namanya saya masih muda ya. Muda biasalah. Suka melakukan kesalahan. Saya pernah membacakan berita Gunung Merapi erupsi. Tapi dibacainnya bukan hari ini Gunung Merapi erupsi dengan total dampak sekian ratus kakak, nggak kayak gitu. Saya siaran berdua nih. Gunung apa? Teman saya ngomong Gunung Merapi erupsi. Oh, Gunung Merapi erupsi. Itu kemarin juga Gunung Merapi yang lain juga erupsi itu. Gunung-gunung lain erupsi sambil ketawa-tawa. Padahal beritanya duka, guys. Habis itu saya evaluasi. Saya pernah melakukan kesalahan beberapa kali. Itu salah satunya sih. Membacakan berita duka dengan ketawa-tawa. Dan itu adalah satu hal yang fatal di radio. Selain itu, hal fatal di radio adalah dead air. Dead air seperti apa teman-teman? Misalkan, halo selamat pagi bersama. Nah, habis ini saya mau bawain program. Gak boleh, dead air. Itu adalah hal yang sangat haram di radio.
Sangat haram, nggak boleh dead air. Makanya penyiar itu, kalau misalkan mau bacain iklan, minimal iklannya dibaca 3 kali. Mau baca informasi, minimal informasinya dibaca 3 kali. Jangan sampai ngeblank. Kalau ngeblank dead air, wah, selesai sudah, evaluasi lagi tuh. Seperti itu. Tamatlah sudah alkisah kami. Baik teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Bapak. Silakan Halida. Ini yang Bapak maksud apa tadi yang putus-putus Dead air. Dead air. Maksudnya ke ini dari gua mana sih? Ke teknis atau bukan? Kalau penyiarnya ngeblank, itu penyiarnya. Oh, berarti Kalau teknis karena alatnya. oh. Oke. Alat salah ketika rusak. Tapi kan kalau alat mah kalau lagi bener udah bener aja. Kalau alatnya baru terus penyiarnya ngeblank ya masalah di penyiarnya. Terus kalau ngeblank gimana, Pak? Harus ngomong lagi, lanjutin lah. Dia langsung habis selesai dievaluasi. Makanya sebelum nyampe informasi dibaca dulu 3 kali, jangan sampai ngeblank. Kemarin yang bikin podcast ada kan yang ngeblank. Ulangin dulu, tar dulu. Ada kan? Ulangin. Gak di-cut lagi podcastnya. Saya tidak mau menyebutkan orangnya siapa, karena saya tahu. Sampai saat ini juga saya masih ingat menit ke-16 detik ke-21 kayaknya. Ngeblank. Ulang guys. Tapi nggak di-cut. Nah itu dia. Seperti itu teman-teman. Ada lagi pertanyaannya sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Lanjut ya. Silakan Halida. Berarti si station manager ini bisa dikatakan orang yang apa ya? Orang yang buka peluang dari SDM ini apa ya? Yes, benar. Paling atas dia Paling atas. hierarkinya. Station manager ini biasanya bisa digantikan posisinya oleh orang lain atau bisa misalkan program direktur kalau misalkan dia posisi yang bisa naik. Bisa, sangat bisa. Kalau misalkan SM atau station manager yang udah kurang oke nih, kata CEO-nya ganti. CEO tetap ada. Oh, berarti ini tuh hierarkinya Di dalam radionya aja. Iya, benar. Di luar CEO. Kalau CEO kan udah beda lagi kan, dia punya lah. Ini saya konteksnya di dalam radionya tuh ada apa aja. Oh, berarti nggak pendanaan bendahara itu beda lagi apa ya? Itu masuk juga di radio. Ada admin. Ya, kalau admin saya jelasin kan, admin teman-teman tahu kan. Rekap, keuangan, hal yang standar. Ini kan yang teman-teman apa ya, ada apa aja seperti itu. Baik, ada lagi teman-teman sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Mas Eri mungkin mau nanya. Mas Eri silakan, atau Mbak Aul atau Mbak Grisya.